Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tetap mendoakan sahabat pemirsa seluruhnya semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga seluruh bangsa Indonesia mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh sebuah gebrakan dari Partai Nasdem di saat-saat pasangan calon yang diusungnya sedang berjuang untuk menemukan keadilan dengan melakukan gugatan hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi. Di tengah-tengah perjuangan yang dilakukan oleh paslonnya ini, tiba-tiba Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan menerima hasil Pilpres 2024 dan ditambah lagi dengan mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran atas kemenangannya pada Pilpres 2024 ini. Sahabat BN, kita melihatnya ini merupakan torehan luka yang dilakukan oleh partai pengusung dan pendukung utama paslon Anies Muhaimin. Kenapa dikatakan demikian? Karena di saat-saat paslon ini mencari keadilan dari dugaan kecurangan pemilu 2024 yang benar-benar dugaan kecurangan ini sangat menghebohkan dan sangat terang benderang terlihat oleh rakyat Republik Indonesia selama ini. Melihat kondisi ini, kita teringat jadinya pada Pilpres 2019. Di saat-saat Prabowo Sandi tahun 2019 dulu itu sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Publik dicengangkan oleh Ketua Umum salah satu partai pendukungnya, Partai Demokrat. AHY kala itu menemui dan mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah diumumkan oleh KPU sebagai pemenang
Pilpres 2019. Hal itu terjadi lagi saat ini. Dan ditambah lagi dengan kemesraan antara Surya Paloh dengan Prabowo ketika Surya Paloh menerima kunjungan Prabowo Subianto di Nasdem Tower kemarin. Dan lagi-lagi di sana Ketua Umum Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Gayung langsung bersambut dari Prabowo yang mengajak dan merangkul serta membawa Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh untuk bersama-sama dengannya. Ini tentu saja sama dengan meruntuhkan perjuangan Anies Caimin yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sebab dengan ini berarti Partai Nasdem telah menyatakan bahwa sama sekali tidak ada dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa Partai Nasdem tidak sabar menunggu hasil putusan MK tentang gugatan yang dilayangkan oleh paslonnya? Sungguh sampai hati Partai Nasdem meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada dugaan sama sekali terhadap kecurangan pemilihan presiden dan wakil presiden seperti yang digugat oleh paslon Anies Caimin ini. Sebab atas gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 ini, jangankan putusan MK yang sudah keluar, disidangkan saja belum lagi oleh MK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini telah mendahului putusan MK terhadap gugatan yang sekarang dilayangkan oleh paslon nomor urut 1 Anies Caimin. Dan di sini pula lah kita melihat ketegasan prinsip dari seorang Anies Baswedan. Pada prinsipnya, dia dan pasangannya Muhaimin Iskandar tidak terganggu untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi oleh apa yang dilakukan Partai Nasdem ini. Ketua Tim Hukum Amin menyebut permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi. Permintaan utama Tim Amin adalah Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Disinilah tampaknya ketegasan dan kebebasan berpikir serta kebebasan berbuat dari seorang Anies Baswedan yang tidak bisa dikekang oleh siapapun, termasuk oleh partai pengusung dan pendukungnya sendiri. Dan jika saja Anies Baswedan
sempat menjadi presiden memimpin republik ini. Besar harapan rakyat, Anies Baswedan tidak akan bisa diperintah-perintah oleh partai pendukung dan pengusungnya. Dia hanya akan bisa diperintah oleh rakyat yang memilihnya. Kita teringat jadinya dengan apa yang disampaikan oleh seorang pujangga besar yang lahir di Lebanon tahun 1896 dan meninggal di New York tahun 1931, Khalil Gibran, yang mengatakan bahwa seseorang bisa bebas tanpa kebesaran, tapi tidak seorang pun dapat besar tanpa kebebasan. Dan inilah tentunya yang diinginkan oleh rakyat. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.